Daripada uang-uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan. Itulah kalimat yang diucapkan Presiden Prabowo Subianto pada 22 Maret 2026. Di saat yang sama, harga komoditas global bergolak. Perang di Timur Tengah belum reda. Dan program makan bergizi gratis atau MBG tengah menghadapi kritik keras dari berbagai penjuru. Yang menjadi pertanyaannya bukan apakah program ini bisa jalan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, dengan kondisi fiskal dan geopolitik seperti ini, apakah program ini bisa bertahan? Program makan bergizi gratis bukan sekadar janji kampanye. Ini adalah respons terhadap krisis gizi yang sudah berlangsung puluhan tahun. Indonesia menempati posisi ke-5 dunia dengan kasus stunting tertinggi. Menurut data survei status gizi Indonesia tahun 2023, angka prevalensi stunting nasional berada di 21,5%. Artinya, lebih dari 1 dari 5 anak Indonesia tumbuh dengan tinggi badan di bawah standar usianya. Dalam sebuah forum diskusi bersama pakar dan jurnalis yang disiarkan melalui kanal YouTube resminya pada 22 Maret 2026, Prabowo berkata, "Anda nggak lihat anak-anak yang stunting? Saya lihat. Saya kampanye sekian kali di desa-desa. Saya lihat anak umurmu berapa? 11 tahun, badannya anak 4 tahun. MBG dirancang untuk menjangkau lebih dari 82 juta penerima manfaat mulai dari balita, anak sekolah, ibu hamil, hingga ibu menyusui. Program ini tidak hanya soal makanan, ini soal investasi sumber daya manusia jangka panjang." Anggaran MBG tahun 2025 ditetapkan sebesar 71 triliun. Angka ini bukan kecil. Untuk konteks perbandingan, itu setara dengan seluruh anggaran Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan digabungkan. Namun, di lapangan, sejumlah persoalan mulai terlihat. Pertama, dugaan markup harga bahan baku. Beberapa laporan menyebut harga bahan makanan yang masuk ke satuan pelaksana MBG jauh di atas harga pasar. Kedua, persoalan kualitas distribusi selama bulan Ramadan. Ada laporan makanan yang datang terlambat, porsi tidak sesuai, bahkan kondisi makanan yang tidak layak konsumsi. Ketiga, kapasitas dapur produksi yang belum merata. Dari target 30.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang direncanakan, baru sekitar 7.000 yang aktif beroperasi pada awal 2025. Uang kita ada, saya pertaruhkan kepemimpinan saya, 2029 kita lihat. Begitu Prabowo merespons, tegas. Namun kritik tetap datang dari berbagai kalangan. Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance, atau INDEF, menilai bahwa keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi pada ketatnya pengawasan rantai distribusi. Ini adalah bagian yang sering luput dari diskusi publik soal MBG. Program sebesar ini tidak berjalan di ruang hampa. Ia berjalan di tengah tekanan ekonomi global yang nyata. Konflik di Timur Tengah yang belum mereda sejak 2023 telah mendorong harga minyak mentah berfluktuasi tajam di kisaran 80 hingga 95 dolar per barel. Bagi Indonesia, ini berbahaya dari dua sisi. 1. Indonesia masih menjadi net importer minyak. Setiap kenaikan harga minyak dunia langsung menekan subsidi energi dalam APBN. 2. Pelemahan rupiah akibat ketidakpastian global memperbesar biaya impor bahan pangan, termasuk gandum, kedelai, dan protein hewani yang merupakan komponen utama menu MBG. IMF dalam World Economic Outlook April 2025 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global hanya 2,8%, turun dari 3,2% tahun sebelumnya. Indonesia diperkirakan tumbuh 4,7% masih positif namun di bawah target pemerintah sebesar 5,2%. Pakar geoekonomi dari Center for Strategic and International Studies atau CSIS Indonesia memberikan pandangannya, program sosial berskala besar seperti MBG pada dasarnya adalah taruhan fiskal. Jangka panjang, di kondisi normal, ini terkelola. Masalahnya, kondisi global saat ini jauh dari normal. Yose Rizal Damuri, Kepala Departemen Ekonomi CSIS Indonesia. Saya akan bertahan sedapat mungkin. Daripada uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan. Anda nggak lihat anak-anak
yang stunting. Saya lihat, saya kampanye sekian kali, saya di desa-desa saya lihat. Anak umur berapa? 11 tahun, badannya anak 4 tahun. Aku yakin saya berada di jalan yang benar. Uang kita ada. Uang kita ada. Saya pertaruhkan kepemimpinan saya. 2029 kita lihat. Ini chapter yang paling penting, dan inilah yang belum banyak dianalisis secara mendalam. Ketika Prabowo berkata, "Saya pertaruhkan kepemimpinan saya," itu bukan sekadar retorika politik. Itu adalah pernyataan yang memiliki implikasi sistemik. Pertama, dari sisi politik domestik, 2029 adalah tahun pemilu berikutnya. Jika MBG berhasil stunting turun signifikan, kualitas distribusi membaik, dan anggaran terserap efisien, Prabowo dan koalisinya akan memasuki pemilu dengan modal kepercayaan yang luar biasa. Sebaliknya, jika MBG gagal korupsi terungkap, anggaran membengkak tanpa hasil nyata, maka taruhan ini akan menjadi senjata bagi lawan politiknya. Kedua, dari sisi manajemen ekspektasi publik. Pernyataan ini menciptakan kontrak sosial yang tidak tertulis antara Prabowo dan 82 juta penerima manfaat MBG. Itu adalah jumlah pemilih yang sangat besar. Ketiga, dan ini yang paling sering diabaikan dari sisi warisan kebijakan jangka panjang. Jika MBG benar-benar mampu menekan angka stunting dari 21% menjadi di bawah 14% pada 2029, seperti yang ditargetkan pemerintah, maka ini akan menjadi pencapaian kebijakan sosial terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Tapi satu pertanyaan besar tetap menggantung. Apakah sistem pengawasan dan infrastruktur distribusi yang ada saat ini cukup kuat untuk menopang program sebesar ini di tengah tekanan global yang belum mereda? Dan pertanyaan itu, sampai hari ini, belum terjawab dengan jelas. Program makan bergizi gratis bukan hanya soal makanan. Ia adalah cermin dari cara negara ini memandang masa depannya. Apakah kita mau berinvestasi pada generasi yang lebih sehat, atau kita akan terus terjebak pada debat anggaran yang tak kunjung selesai? Prabowo sudah menaruh namanya di meja. Sekarang gilirannya sistem, birokrasi, dan pengawasan publik untuk membuktikan bahwa uang rakyat memang sampai ke mulut rakyat. Dan Dewan Ekonomi Nasional dipimpin Pak Luhut sendiri yang lapor ke saya, dengan GovTech, dengan digitalisasi semua ini bisa terus mengurangi 240 kebocoran. Ya, 240 triliun, Pak. Ya, kemudian perhitungan DEN sendiri bahwa tax ratio kita dalam waktu dekat bisa naik 3,5%. Kalau benar itu kita sudah setingkat sama ASEAN lain. Dan begini, kita lihat, maaf ya, kalau tren 3 bulan ini naik 30%, 30%, 30%, ini kita, tax ratio kita lumayan itu nanti, ya. Jadi, kalau kita bisa naik, tax kita benar 30%. Tiap bulan rata-rata 1 tahun ini 2026. Wah, itu berarti dari 9% kita ya benar sudah 12-13%. Cuman ini kalau saya nggak salah, Pak, 30% ini gross, 23% tuh restitusinya, Pak. Harus dikembalikan. Jadi yang tumbuh tuh mungkin sekitar 7. Kecuali kalau pemerintah tidak mengembalikan yang 23%. Ya, tapi kan Dan untuk kita semua yang menonton ini, pertanyaan terbesar bukan hanya soal apakah program ini berhasil, tapi siapa yang akan memastikan bahwa program ini benar-benar dijalankan dengan jujur? Kalau menurut kamu, apa yang paling krusial untuk memastikan MBG tidak berakhir menjadi proyek korupsi baru? Tulis di kolom komentar. Dan kalau konten ini bermanfaat, bagikan ke 1 orang yang perlu tahu soal ini.